Oke, jadi guys sebenarnya untuk mengecek kredit saldo gitu ya, yang ada di SP Letter dan SP Pinjam kita, yang dimana yang bisa kita gunakan itu sangatlah mudah ya. Oke, yang pertama-tama teman-teman langsung aja ke menu Shopee. Nah, kemudian teman-teman klik menu saya yang ada di pojok kanan bawah. Nah, jadi di situ ada namanya menu keuangan yang di tengah ini ya. Nah, ini ada keuangan, ada SP Letter, SP Pinjam, si bank, dan asuransi. Karena di sini kita ingin mengecek kreditnya yang ada di SP Letter dan SP Pinjam, tinggal diklik aja. Contoh di sini kita akan mulai dulu ngecek di bagian SP Letternya. Nah, diklik. Nah, kemudian teman-teman bisa perhatikan aja yang bagian atas. Nah, jadi di situ ada kredit tersedia. Nah, jadi itu udah limit teman-teman ya. Ini 12.750.000. Dan kemudian apa sih bedanya sama yang di bawahnya? Nah, itu di bawahnya adalah jumlah kredit ya. Nah, ini kok sama, tapi kadang beda ya. Saya akan jelaskan ya. Jadi kredit yang tersedia itu 12.750.000 ya, yang bagian atas yang angkanya besar. Kalau yang jumlah kredit itu beda ya guys ya. Jadi kalau yang jumlah kredit itu total kredit yang ada gitu ya, yang ada di akun kita totalnya berapa ya. Kalau misal yang kredit tersedia itu pernah kita gunakan atau sedang digunakan, itu nanti akan berkurang ya. Contohnya di sini kita membeli laptop dengan SP Letter ya, harganya 5 juta. Nah, maka nanti kredit tersedia akan menjadi 7.750.000 rupiah. Tapi tetap jumlah kreditnya yang di bawah itu 12.750, karena itu yang totalnya, yang atas hanya yang masih tersedia yang bisa kita gunakan gitu ya. Nah, seperti itu ya cara ngeceknya seperti itu teman-teman. Jadi sangatlah mudah ya. Kemudian untuk yang S pinjam itu kurang lebih sama. Oke. Nah, teman-teman bisa perhatikan yang atas itu ada limit kredit yang tersedia. Ini 10.984.570 ya. Ini 10 jutaan ya, hampir 11. Dan di sini ada bunga rendah mulai 0,07% per hari. Jadi ini ya bunganya gitu ya. Biaya tambahannya itu sekitar berapa sih gitu ya. Oke, dan teman-teman bisa lihat di sini untuk total limit kredit saya itu 13.894. Nah, kenapa yang di sini beda sama yang atas? Karena di sini saya masih memiliki tagihan ya. Tagihan yang belum lunas ya. Jadi kreditnya akan kredit yang tersedia itu akan berkurang ya. Karena kita masih pakai. Nah, di sini saya meminjam uang 2 jutaan ya pada S pinjam. Nah, kemudian nanti kalau misal sudah kita lunasi nanti akan naik lagi ya ini. Ini akan kembali yaitu 13.894. Dan nanti kemungkinan itu bisa bertambah ya. Dan buat teman-teman yang mungkin masih belum tahu ya, jadi sebenarnya ada trik ya yang dimana kita bisa menaikkan limit dengan cepat ya, limit kredit kita baik S pinjam atau SP Letter itu ada caranya. Bagi teman-teman yang mungkin penasaran atau ingin belajar, bisa cek channel YouTube saya, sudah saya upload ya, teman-teman bisa pahami dan tonton aja. Caranya juga mungkin rahasia ya, tapi ya bisa lah, teman-teman bisa coba. Karena ya ada lah ya guys ya, teman-teman nanti bisa lihat aja full videonya karena penjelasannya itu lumayan ya. Jadi kalau misal saya gabung di sini nanti tidak bingung ya kalian. Mending kalian bisa tonton aja video yang telah saya upload yang khusus gitu ya. Nah, biar paham gitu ya. Nah, ini di video ini kita akan bahas itu yang terkait cara ngecek limitnya. Jadi seperti itu ya. Ini limitnya tinggal teman-teman gunakan nggak apa-apa. Oh ya, kalau ngomong-ngomong tentang penggunaan limit di S pinjam, ini kalau semisal di sini tulisannya 10.900.000 ya. Jadi teman-teman bisa pinjam mencapai itu ya. Kalau misal teman-teman pinjamnya itu 15 juta itu nggak bisa ya, kemungkinan besar nggak bisa. Tapi beda guys kalau SP Letter. Jadi SP Letter itu kan membeli barang dengan cara dicicil gitu ya, entah itu bulan depan, 3 bulan, dicicil 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun ya. Nah, jadi kalau SP Letter itu sedikit beda ya. Nah, jadi di sini ada kredit tersedia, artinya kita bisa menggunakan limit kredit tersebut ya. Di sini kalau misal teman-teman ingin beli HP seharga 9 juta itu masih bisa. Nah, karena masih di bawah limitnya.
Nah gimana kalau kita misal beli laptop gaming harganya 20 juta, itu bisa nggak bang? Ini bisa ya guys ya. Nah terus kayak mana gitu ya konsepnya, kayak mana sih kok bisa gitu ya, padahal kredit kita itu nggak sampai 20 juta. Nah jadi pihak Shopee itu membuat ketentuan, ya mungkin ini ketentuan baru juga ya. Nah jadi semisal kita ingin membeli laptop gaming dengan harga 20 juta, sedangkan limit kredit kita cuma ya 12 juta ya, itu bisa. Nah jadi nanti konsepnya gini, jadi teman-teman yang pertama harus membayar 8 juta terlebih dahulu, itu yang di luar kredit ya, di luar kredit yang ada kita di SP nya, SP letter kita ya. Kalau udah teman-teman bayar nih 8 jutanya beres ya, udah lunas. Nah teman-teman nanti yang 12 juta itu teman-teman bisa cicil ya, selama bulan, mungkin dibayar bulan depan atau 3 bulan dicicilnya, atau 6 bulan ya, atau 1 tahun ya, 12 bulan. Nah jadi kayak gitu guys konsepnya. Untuk masing-masing bunga biasanya ini diberikan per bulannya ya. Jadi kalau misal teman-teman ingin agak santai tapi ya bunganya setiap bulan ada, kalau di total ya banyak, itu ya mungkin bisa pilih yang jangkanya panjang ya Pak, karena lebih enteng gitu ya emang sih ya. Cuma ya per bulan kita harus bayar tambahan admin ya, seperti yang diinfokan ya, adminnya berapa persen dari total kita membeli barang. Dan kalau misal kita cicilnya cuma 3 bulan atau bulan depan, itu lebih ringan ya bunganya, tapi kita harus ya memikirkan kembali ya, karena 3 bulan itu kalau nggak lunas nanti teman-teman jadi kena denda. Jadi nanti ada denda sekitar berapa persen gitu ya, jadi nanti ya bisa naik juga. Terus ada kemungkinan juga SP letter atau S pinjam teman-teman diblokir ya, karena saya udah mengalami. Jadi ya gitu. Kalau teman-teman ingin tahu gimana cara mengaktifkan SP letter dan S pinjam, udah saya bahas di video sebelumnya, teman-teman bisa cek aja ya. Dan oke guys, mungkin untuk video kali ini segini aja.